Menurut hemat saya, paling tidak 10 keterampilan ini perlu dimiliki oleh para pemimpin. Yang pertama itu adalah keluar dari perangkap masa lalu. Ya, kita menyadari ada bagian dari masa lalu yang penting untuk terus kita bawa ke depan. Apa itu? Values and history, sejarah dan nilai-nilai kita. Ya, itu perlu kita bawa terus ke depan. Tetapi keluar dari perangkap cara itu juga penting. Ya, ada cara-cara yang tidak relevan. Ini kita mesti cari begitu apa saja. Kemudian keterampilan berikutnya adalah obses terhadap customer. Kita melihat orang yang berhubungan dengan kita, anggota kita itu sebagai customer kita yang harus kita layani. Jadi kita harus obses memahami problem-problem, memahami kebutuhan, memahami perubahan yang dialami oleh pelanggan-pelanggan kita, anggota-anggota kita yang harus kita layani. Harus obses kita, ya. Nah, dari situ kita bisa menciptakan produk dan layanan dan cara-cara baru. Dan kemudian menciptakan narasi-narasi baru ke depan. Ya, supaya kita tetap menjadi sesuai dengan zamannya. Dan khusus pada kaum muda dan kita semua itu harus punya keterampilan namanya eksplorasi, explore. Ya, bagaimana mencari hal-hal baru itu adalah keterampilan tersendiri. Dan tentu saja di zaman sekarang namanya kita tidak bekerja input proses output sendirian di dalam satu tangan. Ya, dalam sejarah kehidupan dengan munculnya dunia digital, kita sekarang hanya bekerja pada salah satu elemen dan kemudian kita berkolaborasi. Dulu sebuah restoran, katakanlah namanya apa ya, restoran Garuda di Medan, ya, punya armada sepeda motor sendiri, ya. Dia beli motornya sendiri, dia rekrut drivernya sendiri, ya. Kemudian dia masak juga, dia punya tempat, kemudian dia beli inputnya, ayamnya semua sendiri dalam satu tempat, ya. Ini ilmu yang dipelajari supaya kita efisien. Hari ini semuanya kolaborasi. Buat apa kita punya kurir sendiri kalau sudah ada Gojek, sudah ada Grab, ya, sudah ada armada-armada di luar yang bisa bergerak turut membantu kita dengan biaya yang murah begitu. Tidak perlu tempat sendiri, ya. Kami di Rumah Perubahan punya Galea Blangi, kawan-kawan mengelola tempat wedding di sini. Kemudian kita tidak merasa perlu untuk punya dapur sendiri. Tadinya berpikir punya dapur sendiri untuk masak cateringnya. Tapi akhirnya kami hire catering-catering, dapur-dapur, dan kemudian kita mengorkestrasinya di sini. Setelah itu kita lihat lagi, piringnya perlu apa tidak? Oh, nggak perlu, ternyata cukup sewa saja. Karena kalau kita perlu punya sendiri, harus ada keterampilan sendiri mengelola inventory. Ya. Jadi itu namanya ekosistem. Bekerja dengan ekosistem yang begitu banyak, termasuk ekosistem digital yang harus kita kembangkan. Jadi saya kira kalau dalam pengalaman saya banyak sekali anak-anak muda Muhammadiyah ini yang memiliki keterampilan-keterampilan dalam membangun startup. Ya, saya kira perlu kita rangkul dan kita terus kembangkan anak-anak ini supaya mereka punya digital ekosistem yang kuat. Yang keenam, kita perlu juga tanamkan kepada seluruh anggota kita, ini zaman perang narasi. Perang narasi. Kita sebagai masyarakat yang cerdas tentu saja membutuhkan bukan narasi emosional. Yang kita perlukan itu adalah narasi yang benar. Jadi menguji kebenaran ini penting sekali dimiliki oleh setiap orang hari ini. Ya, menguji kebenaran karena setiap menit ini masuk ini hasutan informasi yang tidak benar banyak sekali yang kadang-kadang tidak menghasut tapi tidak benar juga dan membuat kita akhirnya malu sendiri begitu karena salah dan membuat kita salah mengambil keputusan dan bisa mengakibatkan organisasi kemudian bergerak tidak relevan. Kemudian manajemen waktu. Saudara-saudara, sekarang kita semua rapat online. Kalau rapat online, bedakan dengan webinar. Dan rapat sendaknya semuanya sudah siap, bahan sudah dikirimkan. Rapat yang benar secara online maksimum hanya 40 menit. Hanya 40 menit. Ya. Kita semua fatigue, letih dengan teknologi ini. Ya, saudara-saudara, 40 menit. Itu sebabnya Zoom menggratiskan 40 menit. Ternyata itu semuanya dibuat berbasiskan riset yang efektif memang 40 menit. Ya, setelah itu manusia mulai tidak fokus, mulai akhirnya melakukan aktivitas tambahan dengan handphonenya masing-masing. Kemudian juga mengatur ritme tidur, karena sekarang ini banyak sekali orang yang tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur secara alami, bisa juga tidak bisa tidur secara karena banyak persoalan. Ya, dan ini menjadi serangan pandemi ya terhadap mereka yang tidak mudah tidur. Banyak orang yang sekarang kesulitan tidur. Bahkan saya mendengar
di beberapa rumah sakit mulai ditawarkan jasa untuk tidur, ya. Karena ada orang yang datang ke sana mengatakan sudah 3 hari tidak bisa tidur. Jadi dibius tidurnya, tidur enak, ya. Saudara-saudara, saya diberitahu salah satunya itu adalah obat biusnya itu adalah yang dipakai untuk dipakai tidur oleh Michael Jackson, ya. Itu memang kabarnya enak sekali tidurnya. Tetapi harus ada yang ngawasin. Kalau tidak diawasin, tidak dibangunkan, itu tidur terus dia, ya. Nah, saudara-saudara, mengatur ritme tidur ini penting sekali, ya. Dan kemudian tentu saja semua orang harus tahu apa keuntungan atau manfaatnya, ya. Tidak semua harus ambil keuntungan. Misalnya pembangunan transportasi publik, sekarang ini banyak sekali pengamat yang menjerumuskan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, ngomongnya untung terus, ya. Padahal tidak ada satupun infrastruktur publik di dunia ini yang untung, ya. Mau itu kereta api, mau itu namanya jalan tol, begitu ya. Tidak banyak yang untung, tapi di Indonesia ada yang untung, yaitu di sekitar jalur-jalur gemuk, khususnya di kota-kota besar, ya, Jakarta dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, itu jalur gemuk, transportasi jalan tolnya untung. Tapi kalau pemerintah membangun semuanya dasarnya untung, maka ini tidak membangkitkan ekonomi, ya. Oleh karena itu, selain profitable, yang bisa dilihat pilihannya adalah kalau tidak profitable, apakah itu benefitable? Apakah ada manfaatnya bagi publik, begitu ya? Nah, dalam kehidupan organisasi social entrepreneur, saya menyebutnya seperti Muhammadiyah, itu pasti tidak seluruhnya adalah mencari kegiatan yang untung, tetapi ya, terutama adalah benefitable, ya, ada manfaatnya bagi masyarakat. Saya kira ini yang kita selalu harus ingatkan. Dan yang terakhir, kata-kata ini sering saya ucapkan sekarang, stay relevant, keterampilan untuk membuat hidup kita, keahlian kita, ilmu kita, cara kita, usaha kita, dan lain sebagainya, termasuk dalam memberikan ceramah dan lain sebagainya, adalah membuatnya tetap relevan dengan zamannya. Saya kira barangkali ini 10 keterampilan yang coba saya renungkan untuk webinar bersama dengan Muhammadiyah kali ini, ya. Demikian saudara-saudara, Pak Hidayatullah dari jawaban saya keempat tadi.